Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang ini, sebelum kita bersama-sama menunaikan sholat Jumat berjamaah, kita akan membahas dan mendiskusikan berbagai persoalan yang tentu saja kita ambilkan dari inspirasi atau petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Terlebih dahulu dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan kita semua bahwa saat ini kita telah memasuki bulan Rajab, salah satu bulan yang sangat dimuliakan, salah satu bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Quran, bulan Rajab itu disebut sebagai salah satu dari bulan-bulan haram. Minha arba'atun hurum, yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu di antara 4 bulan itu adalah bulan Rajab. Oleh karenanya, mari kita semua meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, meningkatkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan kesucian dan keberkahan ini. Amal-amal ibadah yang bersifat sunnah, baik itu puasa, sedekah dan lain sebagainya, amat sangat dianjurkan oleh para ulama, karena pahala dari amal ibadah yang kita lakukan di bulan Rajab ini akan diberikan kelebihan dibanding bila kita amalkan di bulan-bulan yang lain. Dalam kaitan kita memuliakan bulan Rajab ini, dan salah satu cara kita memuliakannya, sebagaimana dulu bangsa Arab pun saat jahiliyahnya sangat menghormati bulan Rajab. Mereka itu tidak mau berperang di bulan Rajab itu, demi menghormati kesucian dan keagungannya. Maka ada yang menyebut bulan Rajab itu sebagai bulan Al-Asam. Al-Asam itu artinya tuli, tidak dengar. Sebab kalau di bulan-bulan biasa, mereka biasa mendengar pedang terhunus, lalu terdengar suara bising akibat pedang yang saling bertabrakan satu yang lainnya saat peperangan terjadi. Tapi di bulan Rajab hening, tidak ada suara dari pedang yang terhunus itu, demi memuliakan bulan Rajab. Kaitan dengan itu, dan kebetulan secara astronomis bulan Rajab tahun ini berbarengan dengan kita memasuki bulan Februari. Awal Februari itu mengingatkan kita pada satu peristiwa, yang peristiwa ini kemudian melatar belakangi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menetapkannya sebagai hari internasional persaudaraan manusia, tanggal 4 Februari. Silakan Bapak Ibu sekalian googling, itu ada namanya Hari Internasional Persaudaraan Manusia, tanggal 4 Februari. Ini mulai pertama kali ditetapkan oleh PBB
pada tahun 2020 untuk mengenang peristiwa yang bersejarah yang terjadi di tahun 2019 tanggal 4 Februari. Itu ada penandatanganan sebuah dokumen, namanya dokumen persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup secara berdampingan. Itu yang tanda tangan dari tokoh muslim dunia adalah Imam Besar Al-Azhar, pemimpin tertinggi Al-Azhar, Profesor Dr. Ahmad At-Thayyib, dengan pemimpin tertinggi gereja Katolik, Paus Fransiskus di Abu Dhabi. Ini peristiwa itu dilatar belakangi karena ini yang mensponsori adalah sebuah lembaga berbadan hukum internasional di Abu Dhabi yang bernama Majelis Hukama Muslimin. Hukama itu dari kata hikmah. Hikmah itu adalah kemampuan seseorang untuk memadukan antara ilmu dan amal. Banyak orang pinter tapi amarnya keblinger. Ketika seseorang bisa memadukan antara ilmu dengan amal, dia akan menjadi sangat bijak. Maka hikmah itu diartikan bijak. Oleh karenanya dalam beragama itu kita dianjurkan untuk dalam beramal kita harus berilmu. Dan ilmu yang kita miliki juga harus diamalkan. Itu yang disebut dengan ilmu amaliyah dengan amal ilmiah. Kalau itu bisa kita padukan, kita akan menjadi bijak. Jadi ada sebuah perkumpulan yang disebut dengan Majelis Hukama. Sejumlah intelektual, ulama, cendekiawan dunia yang bisa dinilai mereka ini cukup bijak. Kalau dari Indonesia itu tokohnya yang bergabung bersama mereka itu adalah guru kita Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab. Tahun 2014 itu terutama dunia Islam yang ada di Timur Tengah sedang dirundung konflik antar warga masyarakatnya. Ada peristiwa yang disebut dengan Arab Spring, ya, mulai tahun 2010, 2011, 2013, mulai dari Tunisia, Mesir, Libya, Yaman, Suriah, itu kan ada konflik antara rezim penguasa dengan rakyatnya. Jatuh korban banyak, dan sampai sekarang ada yang belum kelar-kelar negaranya itu. Tidak jarang konflik itu tentu ada ujaran kebencian, ya, banyak hoax, mereka saling membunuh satu dengan yang lainnya. Itu semua tidak jarang kadang-kadang di atas namakan agama. Ada yang pakai takbir segala, ada yang pakai fatwa-fatwa keagamaan untuk menentang rezim penguasa, lalu terjadi pertumpahan darah. Ini membuat risau sejumlah ulama. Agama yang semestinya datang untuk menciptakan kedamaian, mengapa lalu kemudian dia menjadi bagian dari konflik kemanusiaan? Tentu hanya oknum yang menjadikan itu sebagai pemicu konflik. Kerisauan itulah lalu kemudian yang memunculkan pertanyaan, kira-kira dalam situasi yang sedemikian rupa di Timur Tengah tidak kunjung reda konflik antar warga masyarakatnya, kemudian di Barat pun ada kebencian terhadap Islam dan umat Islam,
sehingga muncul apa yang disebut dengan Islamofobia. Dan di belahan dunia lainnya banyak sekali konflik-konflik yang bernuansa keagamaan. Muncul pertamaan. Ini belum lagi persoalan lingkungan. Ini kan kalau kita lihat peradaban modern yang sekuler, yang materialistik ini kan mereka mengesampingkan nilai-nilai moral, nilai-nilai spiritual, bahkan agama itu sendiri. Sehingga kemudian keserakahan itu begitu sangat tampak. Yang terjadi apa? Salah satu efek yang dirasakan, yang kita rasakan semua adalah perubahan iklim. Cuaca menjadi tidak menentu. Ada kerusakan lingkungan di mana-mana karena keserakahan orang. Artinya, dalam politik, dalam ekonomi, dalam budaya, nilai-nilai etika, spiritual, nilai-nilai agama banyak ditinggalkan. Kalau begitu, apa peran agama? Di mana peran tokoh-tokoh agama? Disinilah muncul keseruan, apa yang bisa disumbangkan oleh agama untuk menyelamatkan umat manusia ini. Dari situ digelar beberapa konferensi, forum pertemuan tokoh-tokoh agama. Puncaknya tanggal 4 Februari 2019 ditandatanganilah dokumen sebagai bentuk pernyataan untuk mewujudkan perdamaian dunia melalui apa yang disebut dengan persaudaraan manusia ini atau ukhuwah insaniyah. Itulah mengapa tanggal 4 Februari kemudian ditetapkan oleh PBB sebagai Hari Internasional Persaudaraan Manusia. Sebab sekarang ini banyak anak-anak muda yang sudah ragu dengan agama, Pak. Ngapain kita beragama ini? Itu bikin ribut aja. Banyak yang agnostik. Dia mau bertuhan tapi nggak mau beragama. Dia percaya sama Tuhan, tapi dia nggak mau beragama. Ada yang ateis. Itu sudah banyak kecenderungan itu. Nah, oleh karenanya kita harus bisa menghadirkan agama yang bisa menjadi pelampung keselamatan bagi umat manusia ini. Kalau kita lihat dokumen persaudaraan manusia itu, di situ tampak, Pak, betapa agama sesungguhnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Karena kalau kita baca Al-Quran, dengan tegas kita akan menemukan satu pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu dalam keadaan mulia. Sungguh telah kami muliakan anak keturunan Adam. Walaqad karramna bani Adam, dalam surat Al-Isra. Di sini Bani Adam yang disebut, bukan hanya yang muslim. Artinya terlepas dari perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan warna kulit, perbedaan etnik, semua umat manusia ini sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas dasar kemuliaan itulah maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita temukan begitu sangat menghormati orang lain, termasuk yang berbeda agama. Itu ada satu riwayat, ada dua orang sahabat yang bernama Sahal bin Hunayf, satu lagi Sa'ad bin Qais, berada di Al-Qadisiyah, sedang duduk, lalu kemudian melintas jenazah seorang kafir. Dia berdiri. Teman-temannya protes, kenapa Anda lakukan itu? Itu jenazahnya orang kafir. Oh enggak, saya dulu pernah mendengar dan melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan yang sama. Ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya melintas jenazah, Nabi berdiri memberikan penghormatan. Para sahabatnya bisik-bisik, itu orang Yahudi,
Apa jawab Nabi? Alaisat nafsan? Bukankah dia juga manusia? Jadi Al-Quran, Islam mengajarkan kita untuk menghormati manusia, baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati. Ya, salah satu kewajiban kita kalau saudara kita meninggal dunia apa? Kita rawat jenazahnya, mulai dari memandikan, mengkafankan, lalu menguburkannya. Itu bagian dari cara memuliakan manusia. Sampai pun dalam keadaan mati, tanpa melihat apa agamanya. Jadi begitu sangat mulia Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan itu. Oleh karenanya, kalau ada faham-faham keagamaan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan, kalau ada fatwa-fatwa keagamaan yang sangat mudah merenggut nyawa manusia dengan fatwa sedikit-sedikit bunuh dan lain sebagainya, halal darahnya, bisa dipastikan bahwa faham-faham yang seperti itu bukan saja tidak sejalan dengan nilai-nilai agama, tetapi juga bertentangan dan menolak ajaran agama yang sesungguhnya sangat memuliakan manusia itu. Berangkat dari kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Atas dasar itu pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perlakuan yang sama antara baik yang muslim maupun yang non muslim. Di Madinah itu banyak orang Yahudinya. Tetangga Madinah, Arab itu ada banyak orang Kristennya. Di Najran itu orang Kristen. Di Madinah itu ada Bani Nadir, Bani Qainuqa, ya, Bani Quraizah, orang-orang Yahudi. Tapi perbedaan agama tidak menghalangi Nabi untuk bisa hidup damai bersama mereka. Dibuatlah satu piagam, kalau sekarang ini semacam konstitusi lah, undang-undang dasar, yang menetapkan bahwa kita warga Madinah, terlepas dari apa suku, kabilah dan agamanya, kita ini adalah ummah, satu kesatuan. Dan Nabi menyatakan lahum ma lana wa alaihim ma alaina. Mereka punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama dengan kita. Jadi bisa hidup damai, dan itulah salah satu kunci keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun masyarakat Islam, dalam membangun peradaban Islam. Dimulai dari apa? Dimulai dari konsep persaudaraan atau yang disebut dengan al-mu'akhad. Ini bagian dari strategi dakwah Rasulullah. Kita lihat bagaimana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah ke Madinah, apa yang dilakukan? Di Madinah itu ada beberapa suku yang selalu yang paling kental itu adalah Aus dengan Khazraj. Ini konflik turun-temurun sampai sekitar 120 tahun. Oleh Rasulullah antara Aus dengan Khazraj, karena mereka ini kan selalu datang ke Mekah berhaji, ditemui oleh Rasulullah, sebagian ada yang menerima. Mereka itu berhasil dipersaudarakan dengan Islam itu. Itu direkam dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'daan. Ingat nikmat Allah ketika kamu bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum, lalu hati kamu itu dipersatukan, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Berkat nikmat persaudaraan itulah, berkat nikmat Islam itulah kalian menjadi bersaudara. Jadi persaudaraan itu adalah sebuah nikmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.
damai dia. Yang kedua, ketika ada perintah untuk berhijrah, mereka yang datang dari disebut muhajirin. Penduduk asli kota Madinah, di antaranya Aus dengan Khazraj, disebut Al-Ansar. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Jadi ada muhajirin, ada ansar. Ada orang-orang yang datang dari Makkah lalu tinggal di Madinah. Biasanya antara pribumi dengan pendatang itu kan tidak jarang sering terjadi konflik. Biasanya pribumi itu ya karena sudah merasa nyaman ya, agak sedikit santai. Pendatang karena harus mengadu nasib, mereka bekerja keras sehingga kemudian banyak yang sukses. Ada ketimpangan, dari sini mulai konflik terjadi. Di wilayah-wilayah transmigrasi kadang-kadang sering muncul itu. Tetapi dengan semangat, dengan strategi al-mu'akhad, ini orang-orang Makkah dipersaudarakan dengan orang-orang Ansar itu. Dititipin, saudara dengan si fulan, kamu bersaudara dengan India. Begitu, disatukan, melebur. Bahkan dalam ayat surat Al-Hasyr yang saya bacakan tadi, orang-orang Ansar itu yuhibbuna man hajara ilaihim. Begitu sangat mencintai saudara-saudaranya yang berhijrah itu. Tidak ada rasa iri sedikit pun dalam hati mereka. Walaupun dulu pada masa awalnya itu kalau ada peperangan, orang-orang Ansar tidak diberi harta rampasan untuk orang muhajirin saja, karena mereka ini yang berkekurangan. Tidak ada rasa iri di hati orang-orang Ansar itu. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Bahkan mereka itu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan saudara-saudara mereka ya yang datang dari Makkah, walau mereka berkekurangan juga. Jadi enggak semuanya kaya Pak orang Ansor. Tapi melihat saudaranya datang, mereka bawa rumah, tidak bawa tanah, tidak bawa hartanya, hanya pakaian yang bisa dibawa. Rasa itu muncul, sehingga apa saja mereka ingin berikan walaupun mereka juga miskin. Itu yang disebut dengan ithar. Itu berhasil ditumbuhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam diri sahabatnya. Nah, inilah yang menjadi kekuatan dari Madinah. Jadi dari mu'akhad, mempersaudarakan itu antara muhajirin dengan ansar selesai, antara kaum muslimin dengan penduduk Madinah yang sangat beragam selesai melalui apa yang disebut dengan piagam Madinah. Bagaimana dengan tetangga-tetangganya yang lain? Dengan Kristen yang ada di Najran, Nabi menjalin hubungan baik. Orang Kristen Najran datang ke Madinah, diterima Nabi di serambi masjid, datang saat waktu ibadah, silahkan Anda beribadah. Buat perjanjian bahwa mereka pun akan dilindungi, akan dijamin keselamatannya. Kalau ada gereja-gereja yang mereka yang rusak, umat Islam silahkan bantu. Itu tertuang dalam piagam yang saya pernah lihat. Piagam itu tersimpan di gereja San Catherine yang ada di Sinai. Itu kalau kita pergi, itu tempat wahyu yang disebut dengan Ten Commandment. Biasanya orang ke sana itu naik jam 2 malam karena hari terbitnya bagus sekali. Nah, di bawahnya itu ada gereja San Catherine menyimpan naskah dokumen itu. Dan ini dilanjutkan oleh para sahabatnya. Ketika mereka berhasil menguasai wilayah-wilayah seperti Umar, ketika berhasil menaklukkan Palestina, Yerusalem tahun ke-15 Hijriah,
Yang dilakukan pertama kali Sayyidina Umar itu adalah mengikat perjanjian damai dengan penduduk setempat melalui sebuah dokumen yang sampai sekarang itu dikenang dengan istilah Al-Uhd Al-Umariyah. Di situ Sayyidina Umar memberikan jaminan keamanan, jaminan keselamatan kepada orang-orang Kristen, Yahudi yang ada di wilayah itu, bahwa mereka tidak akan diganggu, rumah-rumah ibadah mereka tidak dirusak dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Agar apa? Agar masyarakat yang diciptakan itu bisa hidup secara berdampingan, terlepas dari perbedaan yang ada. Kalau kita lihat nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai kemanusiaan yang sangat dijunjung tinggi oleh Islam, yang kita temukan dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, dalam praktik para sahabat dan as-salafus salih, maka kita di Indonesia yang hidup dengan keragaman yang luar biasa, mulai dari pulaunya yang berjumlah 17.500, sukunya ratusan, bahasanya juga begitu, budayanya begitu sangat kaya. Lihat saja Pak, dari Aceh sampai Papua, sangat beragam budayanya, bahasanya, agamanya, keyakinannya, kepercayaannya banyak sekali. Nah, keragaman ini kalau kita tidak jaga dengan pemahaman keagamaan yang baik, maka kita pun hanya tinggal menunggu waktu seperti yang terjadi di banyak belahan dunia lainnya. Oleh karenanya, kita sebagai warga masyarakat Indonesia hendaknya kita melihat keragaman itu sebagai sebuah kekuatan, bahwa kita ini bukan hanya bersaudara seiman atau seagama, tetapi persaudaraan yang dikembangkan dalam Islam itu jauh melampaui persaudaraan secara biologis, keturunan, secara agama, tetapi sampai pada persaudaraan kemanusiaan. Ada ungkapan yang sangat bagus sekali yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali kepada gubernur Mesir pada masanya. Dia mengatakan, An-nasu sinfani, manusia itu ada dua kelompok, ada dua kategori, ada dua golongan. Imma akhun laka fid din wa imma nazirun laka fil khalq. Antara dia itu seagama, seiman denganmu, atau dia itu saudara denganmu dalam kemanusiaan. Yang tidak seiman dengan kita, yang tidak seagama dengan kita, itu setara dengan kita dalam kemanusiaan. Karena keragaman yang Allah ciptakan, syu'uban wa qabaila, tidak lain hanyalah untuk lita'arafu, agar kita saling mengenal, saling berkomunikasi, saling menghargai antara sesama. Apalagi kita di Indonesia ini, selain kita bersaudara seiman, bersaudara sekemanusiaan, kita ini adalah warga bangsa yang harus kita jaga Tuhan negeri kita ini. Oleh karenanya dulu tokoh ulama, tokoh NU misalnya memperkenalkan konsep persaudaraan, ada yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, lalu kemudian ukhuwah insaniyah. Dan dokumen, Bapak Ibu sekalian pernah melihatnya dalam dokumen persaudaraan manusia yang ditandatangani di Abu Dhabi itu, misalnya ada diperkenalkan, bukan lagi kita memperlakukan orang dalam sebuah negara itu ini minoritas, ini mayoritas. Kita di Indonesia ini mayoritas muslim. Kalau pendekatan itu yang dipakai, mesti yang minoritas ini akan terkucilkan, akan direndahkan, merasa tidak mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Oleh karenanya
Di situ diperkenalkan konsep yang disebut dengan al-muwatanah. Jadi jangan agama kita ini kewargaagamaan, tapi kita harus melihatnya dari kewarganegaraan. Sebagai warga negara, kita memiliki hak dan kewajiban yang sama, sehingga kita harus bisa saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Kalau itu bisa kita wujudkan, insya Allah kita akan bisa hidup damai. Dan tentu saja kedamaian dalam masyarakat itu harus dimulai dari kedamaian dalam diri kita, karena kita tidak mungkin mewujudkan perdamaian di tengah-tengah masyarakat, hidup berdampingan secara damai, kalau kita belum damai dengan diri kita. Oleh karenanya, agama itu, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, banyak sekali ajaran yang mengajak kita untuk Al-Islam itu pada hakikatnya adalah kita menyerahkan diri, pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan kita dengan Allah itu harus terjalin baik. Kita harus berdamai dengan Allah, kita harus berdamai dengan diri kita, kita harus berdamai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu bisa kita wujudkan, kita akan bisa berdamai dengan manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya. Idza khasha'atil qulub khasha'atil jawarih. Kalau kalbu seseorang itu khusyuk, tenang, damai, maka organ tubuhnya pun akan damai. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang melukai atau menyakiti orang lain. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati itu adalah yang bisa menciptakan rasa aman orang lain, baik melalui perkataan maupun perbuatannya. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dan kita harus bisa mewujudkan, seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin sejati itu adalah al-mu'min, itu dikatakan dalam satu hadis, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang baru akan dinyatakan beriman secara benar, secara sempurna, kalau dia itu hatta yuhibba li nafsihi, sampai dia itu bisa mencintai untuk dirinya, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia itu bisa mencintai untuk dirinya apa yang dicintai bagi orang lain. Maksudnya begini, kalau kita itu tidak suka disakiti, kita juga harus tahu bahwa orang lain juga tidak suka, maka jangan sakiti orang lain. Kalau tidak ingin dibenci orang lain itu tidak suka dibenci, seperti halnya kita juga tidak suka dibenci. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi ma yuhibbu, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang mukmin tidak dinyatakan beriman secara benar, secara sempurna, sampai dia itu mencintai orang lain seperti mencintai dirinya. Ya. Inilah saya kira yang bisa saya sampaikan dalam kaitan kita memperingati Hari Internasional Persaudaraan Manusia. Itu bisa kita wujudkan kalau kita semua menyadari, pertama, bahwa kita sebagai makhluk Allah sama-sama telah dimulai olehnya. Kita semua berasal dari unsur yang sama. Kita ini tercipta dari Adam, Adam itu tercipta dari tanah. Oleh karenanya tidak ada yang membuat kita mulia dibanding yang lainnya kecuali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat mengukuhkan persaudaraan sesama kita, sehingga perdamaian antar umat manusia, perdamaian di tengah masyarakat kita dapat terwujud dengan baik. Adanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.